selamat sore, selamat datang di podcast BEM Negara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas. Yang mana kali ini kami dari Kementerian Keuangan BEM NMFUA akan bahas hal-hal yang menarik nih teman-teman. Dan pastinya berbeda nih dari sebelumnya, yaitu terkait dengan kewirausahaan. Nah, kali ini kami mengangkat topik mengenai mahasiswa hukum jago branding usaha. Nah, maksudnya gimana tuh? Melalui branding usaha yang baik, kita dapat memberikan kesan yang baik dari produk tersebut kepada para konsumen, sehingga para konsumen dapat setia menggunakan produk kita tersebut. Nah, dari branding usaha juga kita dapat mengkomunikasikan pesan dari suatu produk kepada para konsumen. Nah, untuk itu kita kedatangan narasumber yang mana kita langsung datangkan dari mahasiswa Fakultas Hukum UNAN, yaitu Kak Nabila, selaku owner dari King Dessert Box Official nomor 1 di Sumatera Barat. Halo Kak, selamat sore Kak. Sore. Sebelum kita mulai bincang-bincang nih Kak, boleh Kakak perkenalkan diri dulu Kak? Oke, terima kasih atas waktunya Vela. Perkenalkan, nama aku Afifah Nahda Nabila, biasa dipanggil Bila. Aku angkatan 2018 di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Untuk para penonton bisa tahu nih gambaran umum tentang usaha Kakak itu apa Kak? Usaha aku itu bergerak di bidang makanan, yaitu dessert box. Jadi aku bikin dessert box aku itu di dalamnya itu ada brownies, terus aku kasih fula gitu biar lumer, jadi di atasnya aku kasih topping, dan itu udah ada beberapa varian rasa juga, termasuk ada red velvet dan yang lain-lain. Untuk para penonton ini di depan kita udah ada dessert box dari Kak Nabila, itu King Dessert Box Official, dan para penonton yang mau membeli juga bisa cek IG-nya itu King Dessert Box ya Kak? Ya, King Dessert Box Official. Untuk kita mulai bincang-bincang nih Kak, ini Kakak dulu awal mula untuk bisa menemukan ide atau inovasi dari King Dessert ini gimana Kak? Karena aku kan emang orang pecinta yang suka beli-beli gitu, coba-coba, cicip-cicip. Jadi sebelum ini aku juga udah ada usaha juga, tapi dikarenakan aku juga kuliah, jadi aku sulit untuk membagi waktu antara usaha yang dulu sama yang aku kuliah gitu. Jadi aku juga cari pemikiran gimana caranya aku bikin usaha tapi aku masih lancar kuliah gitu. Nah, mungkin lebih definisinya aku di rumah aja gitu kan, di rumah untuk mempromosikan atau orang belinya juga di rumah gitu. Jadi aku waktu itu pernah coba dessert box, jadi aku kayak wih enak juga gitu kan. Jadi aku coba-coba belajar. Pertamanya emang nggak kayak gini gitu. Pertamanya emang agak gagal gitu. Tapi kedua, ketiga, keempat aku coba, alhamdulillah sampai sekarang. Berarti untuk para penonton ini awal mulanya karena Kak Coba-coba. Bila Iya, ada coba-coba. Kita berbicara kewirausahaan, berarti kita berbicara terkait dengan bagaimana kita menciptakan suatu produk yang dapat bermanfaat bagi orang lain Kak, dan juga menarik perhatian banyak orang gitu Kak. Itu gimana, apa aja Kak hal-hal mendasar yang perlu kita tunjang untuk bisa memulai suatu usaha gitu? Yang pastinya sebelum kita mulai usaha, kita tuh harus siap mental. Kalau menurut aku, untuk modal itu nomor 2 gitu. Jadi kalau kita kuat mental, pasti nanti ada aja jalan untuk kita bisa bikin usaha itu. Tapi kalau menurut aku, mental kita nggak siap, sebanyak apapun modal, itu juga nggak akan berarti gitu. Jadi aku emang dasarnya itu modalnya dari uang saku aku dulu gitu kan. Terus emang harus siap mental kalau kita nggak enak, orang ngasih kritikan, kita harus terima gitu kan. Karena emang juga baru-baru merintis, pasti banyak kritikan, masukan, baik dari keluarga ataupun orang-orang yang nge-order. Itu tuh harus kita terima dengan lapang dada. Kita nggak boleh kayak harus langsung pesimis, kita nggak boleh itu. Jadi yang pertama sekali harus mental yang kuat. Oke, berarti kita sebagai mahasiswa hukum tentunya bergelut di kewirausahaannya sebagai bentuk di luar passion kita Kak. Namun kebanyakan dari mahasiswa hukum mampu untuk bisa membranding usaha dengan baik, melakukan marketing maupun memanage keuangan yang benar gitu Kak. Itu apa aja sih Kak tips and trick untuk dapat merealisasikan hal tersebut menurut Kakak? Kalau aku sih yang awalnya aku tuh harus menyesuaikan dengan jadwal kuliah dulu. Jadi karena aku yang bikin sendiri, aku yang promosiin sendiri, aku yang pokoknya semuanya sebab aku sendiri gitu kan. Aku nggak pakai jasa orang lain gitu kan, karena awal-awalnya aku emang kayak kalau aku yang bikin pasti kayak gini, tapi kalau orang lain yang bikin belum tentu seperti apa yang aku bikin gitu kan.
Jadi aku emang nyusun KRS aku dulu gitu. Misalnya aku jadwalnya sampai zuhur, jadi aku pulang nanti langsung bikin pizzanya untuk yang besok gitu kan. Kalau ini kan aku nyimpannya di freezer gitu. Jadi emang harus kita itu pandai-pandai memanage waktu. Tapi aku juga masih bisa kok kayak bermain-main di luar, aku masih bisa nongki gitu, nggak terlalu terikat karena usahaku cuma di rumah gitu, aku nggak butuh tempat di luar gitu tuh kan, aku emang di rumah aja full. Untuk branding usaha kakak ini apakah ada andil besar sosial media sebagai platform pengembangannya kak? Selama berjalan 100% emang dari sosial media karena aku kan homemade, jadi apa-apa emang butuh promosi gitu. Karena kalau aku nyewa tempat di luar, itu mungkin orang masih bisa lalu lalang kan, jadi masih bisa terlihat. Tapi kalau misalnya di rumah itu emang butuh promosi dari selebgram atau dari teman-teman atau dari keluarga juga, itu sangat penting. Kita sebagai mahasiswa mungkin tentunya tujuan utama kita itu belajar kak. Yeah. Namun kebanyakan kita bisa membagi-bagi waktu. Itu selama kakak menjalankan usaha ini ada tantangan-tantangan apa aja kak yang kakak rasain gitu? Mungkin tantangannya yang pertama sekali waktu emang sulit untuk di manage kan karena aku juga kuliah. Tapi selama kita ikhlas, selama kita senang ngerjainnya itu lancar-lancar aja gitu. Mungkin ada yang sebagian yang seperti orangnya terbebani untuk bikin ini, bikin itu. Kalau aku sih biasa aja gitu. Lagian bikinnya juga sebentar, 3 jam udah selesai. Berarti untuk dalam branding ini ada juga kak andil teman-teman kakak untuk dapat mempromosikan ataupun untuk dapat join dalam pembuatan ataupun penciptaan produk ini gitu kak? Ada nggak andil teman-teman kakak gitu untuk join? Sejauh ini sih belum ada gitu. Baik, berarti untuk menghadapi konsekuensinya kakak bisa untuk selalu ini ya kak? Harus selalu siap dengan tantangan yang ada di depan, walaupun itu positif ataupun negatif kita harus siap. Karena kan yang nyicipin bukan satu orang aja gitu. Lagian selera kita kan juga berbeda-beda. Jadi kita tuh emang harus siap. Walaupun nanti di IG ada yang DM, ini gimana kak, ininya kurang kak, ya udah. Emang nomor satu tuh emang harus ramah juga ke customernya gitu kan. Balasnya emang harus fast juga gitu. Karena aku emang tipikal yang ngerespon itu cepat gitu kan. Soalnya aku juga ngerasain kalau aku beli barang di tempat yang lain, kalau ownernya itu slow respon juga gak kesal gitu. Ini selama menjalankan usaha udah banyak kan kak kritikan mungkin dari para pembeli, itu gimana kak cara menanggapi kritikan tersebut? Apa kakak langsung balas di DM atau gimana? Aku selalu respon setiap yang DM, walaupun positif atau negatif aku selalu respon. Kalau yang komennya itu negatif, aku cuma bilang makasih aja, untuk kedepannya aku bakal perbaiki lagi gitu. Jadi emang usaha kakak ini dari awalnya emang ide sendiri ini ya kak? Baik, dengan demikian podcast kita pada hari ini dapat kita simpulkan bahwa untuk memulai suatu branding usaha itu adalah kuncinya adalah ide ataupun inovasi yang emang berasal dari diri kita sendiri. Nah, untuk itu bisa membedakan produk kita dengan produk yang serupa. Itu kunci utama dari suatu bisnis. Nah, dari Kak Bila mungkin ada tambahan untuk para penonton kak? Yang penting buat teman-teman yang mau buka usaha atau yang mau masih mikir-mikir untuk buka usaha, itu kita nggak usah terlalu takut karena kalau kita udah jalani itu bisa-bisa aja. Yang penting kita percaya, kita kuat mental, insya Allah bisa. Baik, semoga podcast pada hari ini bisa bermanfaat bagi khalayak umum ataupun mahasiswa yang mau memulai usaha gitu kan. Oke, terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.